Guru ngajarin kita banyak hal dan memberikan kita informasi banyak hal pada saat kita masih kecil dan bersekolah. Tapi nggak sedikit loh, ada oknum, ada orang-orang yang sebenarnya bukan bagian dari guru-guru yang baik, menyebarkan informasi yang nggak benar dan ngajarin itu ke murid-muridnya. Yes, mereka hanya segelintir, tapi ada. Teno Bening mempersembahkan Bukan sekolah. Hai Singam, gue udah Bening. Selamat datang lagi di Bukan Sekolah, di mana kita akan obrolin pendidikan Indonesia demi pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan kali ini kita mau ngomongin beberapa oknum guru yang ternyata masih aja nyebarin hoax di sekolahan, terutama di ruang kelas kepada anak-anak yang diajarin, alias murid-murid, alias kalian semua. Dan isi video ini diambil dari curhatan murid-murid yang akhirnya sadar kalau mereka selama ini diajarin sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang kurang tepat atau bahkan keliru. Dan tentu saja isi video ini tidak merepresentasikan guru-guru yang baik, guru-guru yang bener ngajarnya, guru-guru yang emang bukan bagian dari oknum, guru-guru yang benar-benar mengajar dengan tulus dan benar-benar metodenya benar sesuai dengan SOP dan lain-lainnya. Melainkan ini adalah oknum, sebagian kecil banget aja bad apple dari beberapa tenaga pengajar Indonesia. Dan tentu saja semoga video ini bisa jadi barang evaluasi atau sesimpel ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin pernah dengar tapi mereka nggak sadar kalau yang mereka dengar dari oknum guru itu adalah hal yang keliru. Dan inilah curhatan murid-murid di Indonesia. Guru kelas 5, Neil Armstrong masuk Islam. Bukan. Gimana ya? Mungkin ini ada kabar baik buat banyak orang, tapi sayangnya ini adalah informasi yang keliru. Neil Armstrong tidak pindah agama. Masalahnya bawahnya ada lagi nih. Pluto udah nggak dianggap bagian dari tata surya karena udah hancur atau hilang. No, Pluto itu nggak hancur, Pluto masih ada. Tapi dia lagi diperdebatkan. Bahkan para ilmuwan antariksa sana juga masih mendebatkan bahwa Pluto itu bisa dianggap bagian dari tata surya apa enggak. Tapi yang pasti dia udah nggak dianggap sebagai planet seutuhnya, melainkan biasanya disebut dengan dwarf planet. Dan yang pasti Pluto masih ada, bukan hancur. Bisa jadi udah keluar dari tata surya, tapi bukan karena meledak, tapi karena udah menjauh atau masih di tata surya, tapi tidak dianggap sebagai planet. Itu masih ada perdebatannya, kalian bisa ikutin. Kalian bisa modal Google, banyak banget yang ngomongin, dan ini seru buat untuk diikutin. Tapi yang bisa gue pastikan keliru adalah Neil Armstrong tidak pindah agama. Itu keliru. Neil Armstrong tidak ke bulan, buktinya bendera Amerikanya berkibar. Armstrong bikin startup di bulan. Neil Armstrong itu bikin e-sport ya, bukan ke bulan. Ini udah gue bahas lengkap sih tentang moon landing, dan banyak banget di Indonesia ini ternyata yang masih nggak percaya kalau moon landing itu beneran terjadi, bukan bohongan. Dan ternyata hoax ini juga sampai ke sekolah ya, dan menurut gue ini bahaya banget. Buat kalian yang pengen nonton pembahasannya, ada 2 video nih, yang ini sama yang ini, untuk kalian tahu mengenai bagaimana sih moon landing itu sulit banget untuk dibohongin. Dan ngapain juga dibohongin. Simpelnya kalau misal itu bohong, manfaatnya apa? Apa yang mau dicapai dengan bohong udah ke bulan? Weh, gue udah ke bulan. Ya, terus apa manfaatnya? Amerika buang-buang budget untuk bikin NASA, bikin roket percobaan, hire scientist, hire astronaut, hire semua bla 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 sampai sekarang gitu. Itu duitnya dibuang-buang kira-kira buat apa? Hah? Buat gacha? Enggak. Gacha nih ke bulan apa enggak nih? Ya, gagal, meleduk gitu. Gak mungkin dong. Bumi itu tidak berputar, yang berputar hanya bulan dan matahari. Kalau bumi berputar, kita pasti pusing. Tapi kenapa guru itu tidak pusing naik mobil, naik kereta ya? Kenapa dia nggak panik gitu ketika naik MRT ya? Dia pernah naik MRT nggak tuh? MRT muter loh. Lu pernah sadar nggak sih di MRT? Perasaan tadi kita naiknya di atas, kok tahu-tahu udah nyampe bawah tanah lah. Nggak kerasa kan kenapa kita kagak ngedongak gini pas naik ketek gitu. Ada ilmunya gitu loh, ada gitu, kecepatan ya gitulah, pokoknya panjang kalau dijelasin. Yang pasti ya lah bang, guru gue ngotot fotosintesis dilakukan malam, terus dibilang bumi datar. Gue sih iya aja biar ada nilai. Fotosintesis itu sebenarnya tiap tumbuhan beda-beda loh. Dan yang pasti adalah kebutuhannya salah satunya adalah panas, cahaya matahari. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi bahkan di beberapa tempat itu lu nggak perlu cahaya matahari, bisa pakai lampu gitu. Jadi bener bisa berfotosintesis pada nggak harus siang hari, tapi bukan berarti wajib malam hari. Dan yang berikutnya, bumi datar itu udah pasti menjawab pertanyaan kan gitu. Ini bahaya nggak sih? Ini Pak Nadiem Makarim nggak mau ngecek nih guru-guru di Indonesia yang nyebarin bumi datar nih gimana? Nggak mau diselidikin. Ini bahaya loh. Anak kecil dididik untuk percaya bumi datar gitu. Besok apa? Apa? Vaksin ada chipnya. Ya, mau vaksin ada chipnya. Nih, kalau lu mau tahu chip sebenarnya yang selama ini nggak perlu pakai vaksin nih udah dari sini.
Nggak perlu pakai vaksin jutaan dolar, udah ada di sini kalau pengen tahu lu kemana gitu. Dan mohon maaf nih, lau sokap sih sampai divaksin gitu, terus biar ada chipnya gitu, biar elit global tahu lu lagi nongkrong di warung mana gitu. Enggak kan, jadi tenang aja gitu loh. Elit global juga kalau tahu ada lu juga, elit global buang-buang budget buat membuat lu diam gitu. Hoax terbesar dari guru gue itu komunis. Wow, itu Adolf bikin propaganda tuh bukan buat USSR ya, buat orang-orang ini ya, orang-orang pencinta warna merah. Bukan komi, tenang aja. Invasi ke Blok Timur tuh bukan karena dia ada masalah sama komi ya, iseng aja gitu kan. Bosan perang sama front barat, front timur lah. Main PES bareng lah. Guru gue tanya siapa yang di rumah pakai wifi, sekelas cuma gue yang pakai. Oh, ini pasti udah lama banget nih. Terus guru gue bilang wifi itu bisa buat tumor otak, cuma orang-orang bodoh aja yang mau dipermainin pakai wifi. Gue kaget cerita itu ke bokap, terus suruh pindah. Di gue kagak bohong ya, waktu gue sekolah dulu kayaknya udah ada wifi deh. Lu udah ada? Wah, udah ada internet. Udah ada internet, udah ada wifi kan di sekolah lu gitu. Itu guru gak mau cabut dari sekolahannya tuh. Sekolah perasaan udah wajib wifi. Terus ini kan work from home nih ya. Terus gimana tuh guru? Gak pakai wifi, pakai kuota. Wah, orang kaya dia pakai kuota. Tidak mau wifi. Wifi membuat otak saya jadi meledak gitu kan. Saya pakai. Tapi nonton gosip atau nonton youtuber konspirasi begini gitu kan. Matanya jeblok gitu kan. Aduh, kepala saya ada kabel warna biru. Tiba-tiba jadi Android gara-gara pakai wifi. Ini jujur ya, kata guru gua pas SD kelas 3. Pengawet mie terbuat dari mayat. Formalin. Dari mayat. Oh, beda. Dan formalin pun salah gitu loh. Tapi ini lengkap lagi gitu. Mungkin gini, hoax pertama adalah dibilang pakai formalin. Orang denger kan, oh formalin itu pengawet mayat gitu kan. Terus denger, iya jadi mie itu pakai pengawet mayat gitu. Ke pihak ketiga, ke pihak keempat, mie itu pakai mayat gitu kan. jadi kayak disinfo. Gue tahu kayak acara TV yang pakai headset. Iya gitu loh. Yang ini, apa gitu kan, udah bisik gitu kan. Dari hoax pertama nih merujut sampai akhirnya mie itu pakai mayat gitu. Ini mohon maaf, kalau pakai logika aja gitu, perusahaan-perusahaan mie di dunia ini lebih mahal pakai mayat daripada pengawetnya yang sekarang gitu loh. Anjir, nyari mayat dikira gampang gitu. Lu pikir orang mau? Wah, anggota keluarga saya mati gitu. Mayatnya diapain ya? Dikubur apa dijual ke perusahaan mie ya untuk mengawetkan mie mereka? Kan enggak. Gak mungkin gitu. Ya gak tahu ini guru bercanda apa emang kayak tadi. Gue curiganya itu proses kuda bisik yang sampai mie apa itu. Gue inget tuh formalin dulu di angkatan gue emang sempet diramai-ramaikan tuh katanya pengawet formalin jajanan makaroni, tau gak lu? Makaroni yang itu kan dibilangnya pakai formalin. Nah, gue gitu. Kalau gue bukan mie, makaroni gope tuh yang pakai blado-blado gitu, pedas-pedas, dibilangnya pakai formalin. Ya udah. Nyampe sini pengawet mayat gimana? Guru MTK gue katanya bakteri adalah sesuatu yang paling kecil di dunia. Itu virus, atom, apalagi tuh ke bawah lagi itu. Ketawa gitu dengernya gitu loh. Bakteri yang paling kecil. Tolong. Ini Google bentar aja. Mau nanya Google deh. What is the smallest thing in the universe? Here's a summary from TED. An atom is the smallest unit of any element in the periodic table. Atom, bukan bakteri. Google digunakan ya. Bill Gates adalah pengacau saham di Indonesia saat masa Orde Baru. Windows 98, no. Itu dia. No, akhirnya no. Astaga. Menjawab semua pertanyaan yang sudah berapa tahun? 21, 22. Wow. Itulah kenapa nggak ada Windows 98 ya? Iya. 95 ada, 98 kok nggak ada gitu. 98 kok skip di kita ya? Nggak, ini gue bisa jadi gue yang nggak tahu sih. Ini correct me if I'm wrong. Emang gue agak yakin kalau gue denger gitu. Tapi masa sih gitu? Iya, gue juga ya. Masa sih? Karena gue bener-bener baru denger Bill Gates ikut campur 98 itu sekarang. Iya, sama. Gue baru denger. Dan gue khawatir gue yang keliru. Tapi buat gue gak make sense aja gitu. Ngapain Bill. Dan gue gak pernah denger ada orang ngomongin ini adalah pengaruh Bill Gates yang ngacaukan ekonomi Indonesia gitu. Bukannya karena utang ya? Inflasi kan abis itu. Krisis ekonomi dunia, ya kan?
Bill Gates ngapain? Hah? Jualan lisensi Windows apa ngapain dia? Warnet lu gak ori. Ingat gak zaman-zaman warnet ada inian orinya? Pelang ori. Oh, Windowsnya ori ini udah ori gitu kan. Kampret. Apa sih baunya? Dulu guru aku nyebar hoax kalau ngedengerin dangdut koplo bikin bego. Enggak dangdut koplo doang kalau lu dengerin. Lu dengerin dangdut torong juga ditabrak. Enggak, masalahnya bukan dangdut koplo doang. Halo, ya lu mau dengerin musik klasik, musik jazz, musik blues, kalau lu tiap hari dengerinnya itu kagak belajar, kagak makan, kagak ngasih nutrisi, kagak olahraga, kagak ngapa-ngapain ya dongo-dongo juga gitu loh. Apapun gitu, lu mau dengerin apa Bill Gates bikin apa cerita tentang bagaimana dia mengacaukan Indonesia di tahun 98 pun lu bego-bego juga kalau tiap hari dengerinnya itu, bukan masalah lagu koplonya gitu. Sejak kapan ada dung tak tuk membuat otak wah frekuensi dung tak otak gua kayak tidak sel otakku pada mati gitu kan. Hoax yang guru gue bilang Netherlands ngeganti namanya jadi Belanda. Gua paham kalau lu nggak ngerti mana yang Netherlands, mana yang Dutch, mana yang Holland gitu, mana yang Belanda gitu. Tapi sejarahnya Netherlands ganti nama jadi Belanda itu agak-agak sih. Buat yang kalian belum tahu, jadi di luar sana enggak namanya Netherlands. Orang Indonesia bilangnya Belanda. Seperti kayak orang bilang Egypt, tapi orang Indonesia bilangnya Mesir. Orang sana bilangnya Greek, orang Indonesia bilangnya Yunani. Itu ada sejarah bahasanya ya, yang ngebuat bahasanya agak beda. Tapi saya bisa jamin, di sana, di luar sana orang-orang masih bilang mereka Dutch dan negara mereka Netherlands. Netherlands itu negaranya Belanda, bahasa Inggrisnya Netherlands. Dutch itu orang Belanda. Jadi manggil orang Belanda itu Dutch, bukan Netherlands ya. Jadi gitu ya, jadi kita disebutnya Belanda, tapi nama negaranya Netherlands. Orang Netherlands tahu, orang Indonesia nyebut mereka Belanda. Mereka paham, mereka ngerti, tenang aja gitu. Tapi mereka nggak pernah bilang kayak, wah kok namanya susah ya Netherlands gitu, ganti Belanda kali ya gitu loh. Terus habis itu bikin fakta kesepakatan gitu, ganti nama. Enggak, tenang aja. Masalahnya masih berlanjut nih. Terus ada juga guru bilang kalau misalnya gue sama kawan gue yang cewek nggak boleh pegangan sama cowok, soalnya kalau kita pegangan cowok nanti hamil. Oh ini cewek, jadi kalau dia pegangan sama cowok nanti hamil. Terus dia nggak bakal megang cowok tuh, karena takut hamil. Maksudnya, gue ngerti, mungkin tujuan guru itu biar jangan sampai kamu pegang-pegangan tangan masih kecil, nggak perlu kamu pacaran. Kan bilang kayak gitu bisa gitu. Kamu fokus belajar, nggak usah pegang-pegangan tangan gitu. Pegangan tangannya temenan aja ya gitu. Nggak, maksudnya lebih bahaya lagi kan kalau misalnya nanti ini cewek nggak pernah pegangan tangan cowok sehingga nggak mau pegangan tangan cowok. Akhirnya dia pegangan tangan cewek terus timbullah. Tuh, salah lagi kan, ntar salah dia pegangan tangan sama cewek kelamaan karena dibilangin dulu nggak boleh pegangan tangan sama cowok, kan? Ayo, nggak tahu lah. Enggak. Kalian pegangan tangan nggak bakal bikin hamil. Gua jamin. Eno Bening menjamin. Gua jaminan ya. Kalau Anda pegangan tangan sama cewek tidak akan hamil. Ya, cewek tidak akan hamil kalau pegangan tangan doang. Kalau selebihnya udah di luar tanggung jawab gua ya. Itu gue jaminan tuh ya, tenang aja. Ada cewek yang hamil karena mandi di kolam renang. Bentar. Enggak, gua ngerti. Ini apa? Maksudnya kan sperma itu suka digambar, memang gambarnya seperti apa? Kecebong kan? Dan kecebong itu berenang di kolam renang. Tapi tenang, perempuan-perempuan, kalian berenang aja nggak apa-apa. Gue bisa jamin, kecebong yang itu gak bakal nyampe berenangnya ke lu. Belum nyampe udah mati duluan dalam air. Kemakan kaporit juga sama kelelahan minimal. Enggak. Udah banyak orang berenang. Udah banyak orang main di pantai dan tiba-tiba tidak hamil. Tenang saja. Gua jaminannya, berenanglah kalian semua ya. Gua ngerti ini kapan, kayak gue juga pernah denger deh. Dan ini menurut gua nggak make sense dan jangan membuat kalian takut berenang. Kalian boleh berenang, nggak bakal hamil ya. Kecuali di kolam renang melakukan hal yang tidak baik dan tidak boleh. Ya itu akibatnya jangan. Makanya berenang aja, kolam renang tempat buat berenang. Waktu SMP aku pernah dikucilkan satu kelas gara-gara ngotot bilang ke guru kalau matahari itu bintang bukan planet. Ya, oke. Gimana? Matahari bintang. Matahari bintang, Pak. Yang jatuh ke bumi itu asteroid planet mana ya? Bukan. Tenang. Bener. Matahari bintang. Gue masih bisa jamin. Itu tenang. Bahkan dia hitungannya adalah bintang yang gak sebanding sama bintang-bintang lain di luar sana gitu. Masih banyak bintang yang lebih gede daripada matahari bahkan. Iya kah?
Apa gue salah ngomong tadi? Nggak tau, koreksi gue. Ya, ini gue terbuka untuk dikritik juga kalau tadi jawaban-jawaban gue ada yang salah. Ya, itu dia hoax dari para oknum guru. Gue yakin juga mungkin bisa jadi guru-guru ini itu salah ngomong. Atau mungkin kelelahan, jadi nggak bener pikirannya sehingga keliru gitu. Atau mungkin juga kayak typo ngomong gitu lah. Harusnya ngomong ini jadi ngomong itu gitu loh. Jadi nggak selamanya guru ini pasti salah, dan nggak selamanya juga murid yang mengkoreksi pasti salah. Makanya gue mendukung keterbukaan untuk saling diskusi, saling mengkritisi, dan saling mengomentari di dalam ruang kelas atau di dalam suasana belajar mengajar. Sehingga terjadilah sebuah proses lahirnya ilmu pengetahuan. Jadi saling mengkoreksi, saling ngebenerin, saling kasih info, saling kasih sumber. Jadi belajar deh kan? Sekali lagi, tidak semua guru di Indonesia kayak gini. Ini hanya sebagian kecil banget dari beberapa oknum. Dan ini adalah curhatan anak-anak yang mengalami penyampaian hoax ini. Dan gue yakin juga mungkin guru-gurunya, oknum-oknumnya ya, bukan guru-gurunya ini, kayak mungkin kurang update informasi atau kemakan hoax dari WA atau lain-lain. Contohnya gue harap contoh kecil ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua untuk saling menyaring informasi. Jangan apa-apa sebar hoax, jangan apa-apa percaya. Kita debatkan dulu, kita kritisi dulu. Gue bisa aja salah, gue bisa aja sebar hoax. Jadi please banget kalau tadi gue ada salah-salah, koreksi gue di bawah. Dan buat kalian para pelajar yang menjadikan video ini untuk alasan kalian malas belajar, ngelawan guru, atau bahkan jadi ngelunjak sama guru, ya lu pada lebih jange daripada oknum guru ini. Sekolah yang benar, bukan nantangin guru ya, beda. Mengkritisi guru sama nantangin guru itu beda. Walaupun guru salah, tetap sopan santun dijaga, ditegur dengan cara yang baik, bukan dengan tahu-tahu lu apa ya? Ya lu tau lah, banyak kan juga bocah-bocah yang lu bisa lihat gitu kurang ajar sama guru, ngomongnya udah kasar segala macam dan lain-lain. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like dan nyalain belnya untuk dapetin video bukan sekolah lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian di sekolah-sekolah untuk jadikan bahan diskusi atau sama guru-guru mumpung lagi belajarnya masih belum full di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media untuk diskusi hal-hal kayak gini. Kalau kalian juga pernah punya pengalaman oknum guru yang nyebar hoax gitu, mungkin kalian juga masih ragu ini hoax apa enggak, ayo kalian komen di bawah biar kita diskusikan. Dan kalian silakan banget untuk mengkritisi jawaban-jawaban gue tadi. Gue harap pendidikan Indonesia terus makin baik ke depannya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.